Keraton Dalem Pakungwati yang terletak di Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat ini menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah yang masih ada, di mana bangunan Keraton Dalem Agung Pakungwati yang berdiri pada tahun 1430 Masehi dan bergaya arsitektur Majapahit ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon. Pangeran Cakrabuana adalah salah satu keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sebutan Keraton Dalem Agung Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati, di mana karena rasa cinta dan kasih sayangnya yang mendalam terhadap putri sulungnya mendorong Pangeran Cakrabuana memberikan nama keraton yang pertama di Cirebon ini dengan nama Pakungwati. Di Kompleks Keraton Dalem Agung Pakungwati terdapat 3 bangunan, yakni petilasan Pangeran Cakrabuana, petilasan Sunan Gunung Jati, dan rumah Pangeran Cakrabuana. Petilasan ini pada masanya digunakan untuk perundingan tingkat tinggi para wali, serta untuk mengatur strategi perang. Selain itu, di sekitarnya terdapat sumur upas yang diartikan sebagai racun. Konon di sumur inilah dahulu para prajurit keraton merendam pusaka kerajaan dengan racun untuk digunakan melawan penjajah. Sumur upas ini juga lebih dikenal dengan nama Sumur Soka karena tempatnya berada persis di bawah pohon soka besar. Nyimas Pakungwati atau kadang juga disebut Nyi Dalem Pakungwati menurut naskah Kuningan adalah anak pertama hasil perkawinan antara Pangeran Walangsungsang dengan Nyimas Kencana Larang. Nyimas Kencana Larang sendiri adalah putri dari Ki Gede Halang-Halang yang merupakan seorang Kuwu Cirebon pertama sekaligus sebagai sah bandar pelabuhan Muara Jati. Pernikahan antara Pangeran Walangsungsang dengan Nyimas Kencana Larang terjadi ketika Pangeran Cakrabuana dianggap sukses mengemban jabatan Pangraksa Bumi di Pedukuhan Cirebon yang dikepalai oleh Ki Gede Halang-Halang. Nyimas Pakungwati mempunyai 2 orang adik laki-laki, yaitu Pangeran Kejaksan dan Pangeran Pajaragan. Lalu, arti nama dari Pakungwati dalam bahasa Cirebon secara etimologi artinya adalah udang betina. Dinamakan Pakungwati karena Pangeran Walangsungsang sendiri dikisahkan sebagai seorang penemu terasi, yang mana salah satu bahan pembuatannya terbuat dari udang. Dikisahkan kecintaan dari Pangeran Walangsungsang pada udang begitu tinggi, maka tidak mengherankan beliau kemudian menamai anaknya dengan nama Pakungwati. Selain maknanya udang betina, juga bermakna putri dari pencari udang. Selama hidupnya, Nyimas Pakungwati dikisahkan sebagai putri Pangeran Walangsungsang yang paling disayang.
karena selain cantik, beliau juga dikisahkan sangat penurut. Sebab itulah di kemudian hari Pangeran Walangsungsang menamai keraton Kasultanan Cirebon dengan nama Keraton Pakungwati. Kemudian Nyimas Pakungwati dinikahkan oleh ayahandanya dengan Sunan Gunung Jati. Dikisahkan saat itu sang Pangeran Walangsungsang kedatangan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yang tak lain merupakan anak dari adiknya, yaitu Nyimas Rara Santang yang menikah dengan penguasa Mesir. Kemudian Syarif Hidayatullah menetap dan tinggal di Cirebon. Selama beberapa waktu tinggal di Cirebon, Syarif Hidayatullah rupanya menunjukkan perilaku yang baik serta dianggap mampu oleh Pangeran Walangsungsang untuk mensiarkan agama Islam di Cirebon dan menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati kemudian dijodohkan dengan Nyimas Pakungwati oleh Pangeran Walangsungsang sebelum akhirnya diangkat menjadi penguasa Cirebon menggantikan kedudukannya. Lalu Ratu Dewi Pakungwati tersebut menikah dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian oleh Sunan Gunung Jati, Keraton Dalem Agung Pakungwati dikembangkan untuk mensiarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sehingga Keraton Dalem Agung Pakungwati di kota Cirebon, Jawa Barat ini menjadi awal berdirinya keraton atau Kesultanan Cirebon dan Banten. Dalam sumber lain, pengangkatan Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Cirebon karena sebelumnya Pangeran Walangsungsang tidak memiliki anak laki-laki dari perkawinan pertamanya dengan Nyi Rasa Jati atau Nyi Endang Ngayu atau Endang Gelis. Walangsungsang memperoleh 7 anak perempuan, sementara dari perkawinan keduanya dengan Nyimas Kencana Larang juga melahirkan anak perempuan, yaitu Nyimas Pakungwati. Oleh karena itulah, karena pada mulanya tidak memiliki anak laki-laki, akhirnya Pangeran Walangsungsang menyerahkan kedudukannya sebagai penguasa Cirebon pada Sunan Gunung Jati serta menjodohkannya dengan Nyimas Pakungwati. Meskipun begitu, selepas Syarif Hidayatullah menjabat sebagai Sultan Cirebon, ternyata Pangeran Walangsungsang dianugerahi 2 anak laki-laki yang kelak dikenal dengan nama Pangeran Kejaksan dan Pangeran Pejarakan. Selama menikah dengan Syarif Hidayatullah, Nyimas Pakungwati tidak dianugerahi anak, sebab beliau keburu wafat sebelum memperoleh keturunan. Wafatnya Nyimas Pakungwati dalam legenda yang dituturkan turun-temurun, yang kala itu berkedudukan sebagai Ratu Cirebon, dikisahkan berkaitan dengan sebuah serangan Menjangan Wulung. Menjangan Wulung dikisahkan sebagai makhluk pengganggu yang dikirim orang-orang yang membenci Islam di Cirebon. Menjangan Wulung sengaja diletakkan di kubah atau memolo Masjid Agung Cirebon, yakni Masjid Sang Cipta Rasa, agar efeknya membuat orang yang berada di dalam masjid menjadi kepanasan sehingga tidak betah untuk berlama-lama beribadah di masjid tersebut. Menghadapi musibah itu, Sunan Gunung Jati bersikap waspada. Beliau selalu berholwat mencari petunjuk yang baik kepada Gusti Allah untuk menghadapi musuh yang sulit dijinakkan ataupun ditaklukkan. Dari hasil kholwat yang dilakukan,
oleh Sunan Gunung Jati, maka ia pun mendapatkan petunjuk bahwa Menjangan Wulung dapat diusir dan dibunuh dengan cara melakukan zikir semalam suntuk di masjid. Akan tetapi, biarpun dapat dibunuh, nantinya akan ada korban dari orang yang dicintai Sunan Gunung Jati. Demi menenteramkan Cirebon dari gangguan Menjangan Wulung, Sunan Gunung Jati kemudian mengumpulkan seluruh keluarga serta para pejabat istana untuk melakukan zikir di dalam Masjid Agung. Zikir pun dilakukan selepas isya hingga subuh. Pada saat menjelang subuh, Menjangan Wulung yang melekat di atas kubah Masjid Agung terbakar dan kemudian meledak. Konon ledakannya terdengar sangat kencang. Akan tetapi berbarengan dengan hancurnya Menjangan Wulung, Sunan Gunung Jati diterpa kesedihan yang mendalam. Sebab konon Nyimas Pakungwati wafat di dalam masjid dalam keadaan bersujud. Selain Nyimas Pakungwati, ada lagi satu orang yang wafat, yaitu Nyimas Katilangu, yang dikisahkan merupakan sebagai adik dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Wallahu a'lam bishawab. Hingga sampai sekarang, Keraton Dalem Agung Pakungwati, Kesultanan Cirebon ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah maupun wisatawan dari mancanegara.